Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel Ematek. Nah, hari ini tuh saya seneng banget karena saya kedatangan sebuah paket yang sangat saya tunggu-tunggu. Nah, ini dia. Ini isinya adalah sebuah smartphone yang kalau dilihat harganya nggak ada 2 juta, itu dapat spesifikasi, wah, asli ini gila banget. Kira-kira ini HP-nya apa? Yuk, langsung saja kita pindah ke meja unboxing. Dan ini dia Meizu 15 Plus. Nah, di sini ada faktur penjualan ya. Ini saya beli di Lazada dengan harga cukup 1.899.000. Ini bukan hoax ya. Sebelumnya saya agak nggak percaya sih, masa dengan harga segitu dapat Meizu 15 Plus. Tapi setelah saya lihat review pembeli, tanpa berpikir panjang langsung saja saya sikat ya, mumpung stoknya masih ada. Ini dia 1.899.000. Ini penilaian dan ulasannya sudah ada 8. Tapi kalau untuk sekarang ini stoknya udah habis ya. Wajar aja kalau HP dengan spek tinggi seperti ini. Harganya pun juga nggak masuk akal, pasti langsung jadi rebutan. Nah, HP ini mantan flagship tahun 2018 ya, yang pakai prosesor Exynos 89 berapa? Lupa, nanti kita lihat di AIDA 64. Yang pasti ini prosesornya setara dengan Snapdragon 835. Layarnya pun sudah 2K, terus pakai panel Super AMOLED, kamera sudah ada OIS-nya. Nah, untuk penampakan boxnya seperti ini. Entah kenapa kalau box yang warnanya hitam seperti ini kerasa premium, dan memang di sini simple banget ya. Saya nggak suka yang rame-rame di bagian boxnya. Terus di sisinya ini juga kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian belakang ada tulisan seperti ini, saya nggak bisa baca ya. Dan ini untuk yang versi RAM 6 GB dengan internal storage 128 GB. Nah, di harga segitu mantap banget. Oke, langsung kita buka aja. Ini masih ada plastiknya ya. Oke, ini dia di dalamnya. Di sini langsung disambut oleh si HP-nya. Warnanya hitam. Kita kesampingkan dulu. Terus kita buka lagi. Ini memang bagian dalamnya juga kerasa premium banget ya. Teksturnya itu doff. Nah, di sini kita dapat sebuah kotak ya. Ada 2 parts. Kotak yang pertama ada buku panduan, dan terus ini ada kabel USB. Dan ini tipenya C ya, Type C, udah kenyang banget. Ini ada lagi apa enggak? Oh, masih ada buku lagi. Banyak banget. Ada stiker IMEI, dan ini kotak yang terakhir pasti kepala charger. Untuk outputnya 12 volt atau 9 volt atau 5 volt di 2 ampere. Ini udah fast charging 24 watt atau M-Charge 4 kalau di Meizu namanya. Dan ini adalah SIM tray injector, ciri khas Meizu banget. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Meizu 15 Plus. Ini masih ada plastik yang menempel. Kita lepas dulu untuk bagian depan. Mantap. Terus bagian belakang ini juga ada ya. Oke. Nah, asli ini desainnya fleksibel banget ya. Untuk bagian back covernya ini bahannya dari metal, tapi finishingnya seperti keramik ya. Kalau dilihat sekilas ini seperti keramik, jarang-jarang banget metal tapi punya finishing seperti ini. Dan ini juga slim, kokoh banget. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, di sini dual SIM tanpa adanya slot micro SD. Tapi saya rasa dengan internal yang 128 GB ini udah lebih dari cukup ya. Lanjut di sisi atas ada secondary microphone, ini lubang kecil. Di sisi kiri ada tombol volume rocker.
Di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, terus ada port USB Type-C, lubang untuk mikrofon dan lubang untuk speaker. Terus di bagian belakang, nah di sini ada tulisan Meizu, ada 6 LED flash. Wow, mantap banget. Oh ya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan laser autofocus yang pasti penguncian fokusnya itu lebih cepat. Ada dual kamera dan garis antena. Memang kebanyakan kalau back cover berbahan dari metal seperti ini ada garis antena, dan di sini pun ada motifnya tersendiri untuk garis antena. Dan di bagian depan ada layar 6 inch yang rasionya itu masih 16:9. Terus di sini ada sensor vibrasi di jari, lubang untuk earpiece, kamera depan yang beresolusi tinggi 20 megapiksel, sensor-sensor, dan biasanya sih ada LED notifikasi ya kalau Meizu. Oke, langsung kita nyalakan aja. Oh, ini baterainya habis ya. Ini saya charger dulu. Dan beginilah tampilan layar utama dari Meizu 15 Plus yang di sini menggunakan UI khas Meizu yang dinamakan itu Flyme. Nah, untuk layarnya ini punya kualitas yang asli, ini jempolan banget ya. Bingung saya mau bilang apa lagi. Bayangkan aja resolusi super tinggi 2K dipadukan dengan panel Super AMOLED. Bah, di zaman sekarang aja itu masih banyak yang pakai resolusi cuma Full HD aja. Kalau yang pakai 2K itu biasanya seri flagshipnya Samsung dan si Sony. Ini kita coba ganti theme ya biar warnanya itu lebih keluar. Nah, untuk rasionya ini masih pakai 16:9, dan dagu dan jidatnya ini bisa ya saya katakan tipis ya, karena saya bandingkan dengan HP lain yang punya aspek rasio dengan si HP ini. Coba kalian cari dagu dan jidat yang lebih tipis dibanding si HP ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan HP zaman sekarang rasanya ya nggak imbang ya dengan aspek rasio 19:9. Kalian lihat. Tapi untuk bezel kanan kirinya ini asli ini tipis banget, kalian lihat sendiri. Nah, ini kita langsung coba aja untuk sensor vibrasi di jari yang ada di ini di bawah layarnya yang jadi satu dengan tombol yang kalau di Meizu itu dinamakan dengan M-Touch. Nah, di sini punya performa yang cepat banget ya dan akurat banget, mantap. Oke, mantap. Kita coba face unlock-nya juga. Nah, di sini punya performa yang juga cepat dan akurat banget. Terus untuk jaringan, nah di sini masih bisa buat internet ya. Ini dapat jaringan 4G. Padahal ini sudah tanggal 20 April, yang artinya udah lewat tanggal 18 April, yang di situ aturan blokir email diberlakukan. Ya, karena ini pas unboxing tadi di awal tadi itu saya buka sebelum tanggal 18, terus saya pakai dalam beberapa hari dan saya lanjutkan buat videonya. Jadi untuk HP garansi non resmi atau HP yang impor dari luar negeri ataupun HP garansi distributor yang kita aktifkan sebelum tanggal 18 April itu masih bisa digunakan ya, masih bisa buat internet. Kecuali kalau kita beli sesudah tanggal 18 yang dalam kondisi HP-nya itu masih tersegel, terus belum pernah dimasukkan kartu SIM Indonesia, itu baru nggak bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan lihat di pengaturan tentang telepon. Nah, di sini versi Android-nya masih 7.0 dan versi Flyme-nya 7.0.3 ya. Nah, ini versi mentok untuk ROM global ya yang didapat di Meizu 15 Plus ini. Kalau pengen Flyme terbaru Flyme 8 itu harus pakai ROM Cina. Yang memang saya akui kalau untuk update versi Android Meizu itu agak males, cuma update versi ROM-nya aja ya. Terus di sini ada ini MBAC. Ini bisa kita pakai tombol navigasi yang ada di layar. Tapi saya lebih suka pakai MBAC dengan satu tombol di sini aja. Jadi di layar itu lebih bersih. Terus kita lihat di aplikasi CPU Z. Nah, di sini nggak pakai AIDA 64 karena tadi saya sudah coba dan ternyata itu kurang kurang lengkap informasinya, nggak ada seri prosesornya. Nah, di sini pakai prosesor dari Samsung yaitu Exynos 8895 octa-core dengan clock speed 2,50 GHz. Nah, seri prosesor ini dulu juga digunakan di Samsung S8 dan S8 Plus. Kalau dilihat dari tahun perilisan yaitu 2018, flagship dari Meizu yaitu 15 Plus ini
Tertinggal satu langkah dibanding flagship lain yang seharusnya di tahun itu, di eranya itu pakai prosesor Exynos 9810 yang itu juga digunakan di Samsung S9 dan S9 Plus yang itu setara dengan Snapdragon 845, sedangkan ini 8895 digunakan di Samsung S8 itu flagship tahun 2017, yang ini setara dengan Snapdragon 835. Ini punya fabrikasi 10 nanometer. Oke, untuk GPU Mali G71, tapi jangan salah ya, ini beda dengan G71 yang ada di Helio P23 yang itu cuma 2 core MP2. Kalau di sini MP20. Nah, di sini resolusi layar 1440, Auto 2K, RAM 6 GB. Terus untuk internal storage dari 128 GB yang bisa kita pakai sekitar 111 GB. Terus kita lihat multi touch, kalau udah 6 lebih ini pasti 10 ya. Di sini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus untuk sensor, yang pasti kalau flagship kayak gini lengkap ya. Di sini benar lengkap, ada sensor gyroscope dan juga magnet. Terus kita lihat untuk skor Antutu. Di sini saya sengaja pakai Antutu versi 7 ya, karena menurut saya lebih lebih akurat. Kalau yang versi 8 itu di beberapa device kurang begitu akurat. Seperti contoh di Lenovo Z6 Pro saya ini pakai Snapdragon 855 ya, yang seharusnya skor GPU itu ada di angka 150.000 lebih. Tapi di Antutu 8 ini cuma dapat 100.000, nggak ada. Nah, di sini dapat skor di angka 190 ribuan dengan rincian seperti ini. Skor CPU 64 ribuan, skor GPU 75 ribuan. Beda banget sama G71 MP2 yang di Helio P23. Itu cuma dapat skor GPU sekitar berapa ya? 14 sampai 15 ribu ya. Ini 75 ribu. Seharusnya kalau untuk bermain game PUBG ini enak sih. Itu di atas Snapdragon 712 yang cuma dapat skor GPU sekitar 50 ribuan. Terus kita coba bandingkan, ini kita coba bandingkan dengan, bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini kita bandingkan dengan Vivo 1918 atau Z1 Pro yang pakai Snapdragon 712. Nah, untuk skor CPU ini kalah sih ya, tapi kalau untuk skor GPU ini masih menang, 75.000 versus 55.000. Terus kita coba ini bandingkan dengan Mi 9T yang pakai Snapdragon 730. Ini skor GPU-nya masih menang. Kalian lihat sendiri. Kalau skor CPU ini makin kalah ya. Ini kita lihat di perangkat saya untuk melihat baterainya. Tadi di CPU Z nggak terdeteksi ya. Intinya sama aja sih di sini. Prosesor, RAM, ROM, langsung ke baterai aja. Nah, untuk baterai ini kapasitasnya 3500 mAh. Kapasitas yang umum untuk ukuran HP flagship. Kalau kalian yang berpengalaman pakai HP flagship, ya di eranya kita lihat aja itu Samsung S8, S9, S10 atau si dari Sony ya, XZ2, XZ3 sampai Sony terbaru, atau si Xiaomi Mi 8, Mi 9, yaitu rata-rata baterainya cuma berkapasitas 3.300 sampai 3.500 mAh, bukan 4.000, kecuali itu si BPK Group. Jadi untuk ukuran segini ya ini umum ya, bukan ukuran yang kecil. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakangnya ini ada dua ya, yaitu 12 megapiksel sebagai lensa utama dan 20 megapiksel lensa khusus mode portrait. Saya lihat infonya di situs device specification, itu lensa utama yang 12 megapiksel pakai sensor Sony IMX380, sudah dual pixel dan punya bukaan f/1.8. Itu juga dipakai di Huawei Mate 20, Huawei P20 sampai Meizu yang lebih baru yaitu Meizu 16. Kalau yang 20 megapiksel ini nggak ada informasinya. Dan untuk 20 megapiksel kamera depan ini pakai Sony IMX376, itu juga dipakai di Vivo V5 dan juga Xiaomi Mi A2. Nah, untuk tampilan kameranya ya seperti ini ya, Meizu, simple banget. Di sini ada mode portrait, foto, video selengkapnya. Di mode selengkapnya ada mode Pro, panorama dan lain-lain. Sayangnya di sini nggak ada mode malam. Kalau di Meizu itu namanya Super Night. Setahu saya Super Night di Meizu ini adanya di Flyme, mulai Flyme 7.3.
sedangkan ini tadi Flyme 7.0. Di mode Pro atau manual kita bisa atur shutter speed sampai 20 detik, mantap. Manual fokus juga ada. Terus untuk video ini bisa merekam hingga resolusi 4K, tapi kalau resolusi 4K ini nggak bisa pakai stabilizer ya. Yang di HP ini itu ada OIS bukan AIS. Kalau 1080 atau Full HD dan di bawahnya ini bisa pakai stabilizer. Nah, ini kita coba. Nah, memang di sini penguncian fokusnya cepet banget ya, wajar aja. Dual pixel dilengkapi laser autofocus. Itu yang bikin cepet, laser autofocus ya. Mantap. Terus kamera depan 20 megapiksel ini juga bagus loh, serius. Nah, untuk hasil foto dan videonya langsung saja kalian lihat ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Meizu 15 Plus. Nah, bisa kita lihat sendiri ya. Ini stabil banget karena memang sudah dilengkapi dengan OIS. Stabilizer yang sifatnya optik, bukan lagi stabilizer yang sifatnya itu elektronik seperti AIS. Dan memang di sini punya kualitas yang bagus ya. Penguncian fokusnya pun juga cepat karena memang sudah dilengkapi dengan laser autofocus. Kita coba. Oke, mantap banget. Oke, coba jalan lagi nih. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Kalau kamera depan ini maksimal merekam hingga resolusi Full HD aja ya, dan nggak ada stabilizer entah itu AIS ataupun OIS. Kalau untuk kualitasnya ini bagus sih, karena resolusi untuk fotonya aja itu sampai 20 megapiksel ya. Terus kita coba untuk kualitas speakernya, yang di sini sudah dual speaker stereo ya, letaknya di sini sama di sini nih. Ini kita coba ini aja, NCS biar nggak kena copyright. Dan kita mentokin volumenya. Nah, di sini memang punya kualitas yang mantap juga ya, enak banget untuk didengar dan punya power yang kenceng juga. Kalian dengar sendiri nih. Ini kita coba dengerin musik yang ada vokalnya ya, semoga aja ini nggak kena copyright. Enak banget nih udah dengerin Campursari. Oke, kita tutup aja. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Meizu 15 Plus ibarat nemu nih di harga 1,9 jutaan. Dapat spek yang mantap banget, prosesor yang masih bisa diandalkan banget, terus kualitas kamera yang jempolan, dan layarnya ini yang bikin mata saya itu apa ya, suka banget ngelihatnya.
Bayangkan resolusi 2K pakai panel Super AMOLED. Beh, ini asli jos banget. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.